Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nasa ayyuhum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, para pendidik, hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya insya Allah kita ini berada dalam keadaan berpuasa, kita dalam keadaan berduka. Meskipun kita dalam keadaan berduka tapi tetap karena banyaknya nikmat karunia pemberian Allah, bukan hanya karena ada orang mati lalu kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Hanya alhamdulillah tidak ditujukan kepada mati minan lalu alhamdulillah. Jadi masih banyak yang kita syukuri. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir dari perut ibu tidak tahu apa-apa, kosong, tidak ada pengetahuan, tapi diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kata Tuhan, firman Tuhan dalam Al-Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu, saya dan kita semua, min butuni ummahatikum, dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, tidak ada pengetahuannya, tidak punya apa-apa. Lalu Allah memberikan karunia kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Itulah potensi yang paling utama. Setelah itu apa? Telinga dipakai mendengar, mata dipakai melihat. Setelah ada yang dilihat masuk ke otak, di dalam ada memori tempat menyimpan. Mulut dan lidah hanya satu tempat keluarnya. Makanya kalau sembarang ngomong bisa kebablasan. Oleh karenanya al-fuad, ada hati. Makanya kalau ada yang didengar, ada yang dilihat, kasih masuk di hati, ditimbang baik-baik. Sudah benarkah atau salah, supaya lidah bisa mengucapkan yang benar-benar yang baik. Ya. Tapi belum memadai kalau hanya hati. Di luarnya hati ada yang namanya kalbu. Kalbun itu didarmayakan juga hati karena di luarnya hati, tapi kalbun itu sifatnya adalah tak balik-balik. Kalbun itu tak balik-balik. Ini hari disuka sekali, besok dibenci. Oleh karenanya hati-hati di dalam bersahabat, karena hati ini tak balik-balik. Ya. Jadi saya kira dengan demikian, alhamdulillah kita hari ini berduka. Di depan kita ada almarhum Bapak Situju. Dia mendahului kita. Semua kita akan mati. Makanya di dalam Islam dianjurkan, diperintahkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, kita semua ini alhamdulillah, kita semua ini puasa. Kecuali yang memang ada larangan untuk puasa. Jadi yang memang ada larangan jangan puasa, tapi diganti nanti sesudah Ramadan. Ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Timbang-timbang dulu baru disebut. Timbang-timbang dulu baru dikerjakan. La tamutunna illa wa antum muslimun. Daulah lo mati ya kita muslim. Ya kita nyaki muslim dah jolo mati. Tapi sudah jadi kenyataan bahwa semua yang hidup pasti mati.
Dan kalau tiba saatnya bahwa sudah mati, tidak boleh diundur, tidak bisa maju. Jadi semua yang hidup harus mati. Tapi contohnya seperti ini. Sulejoki bela, Mas Somporo, racun keras yang dipakai. Lalu orang bilang, dangi taku mande jolo ya kita puram bisai kaleta. Kalau makan bahaya. Tapi mandi atau tidak mandi, cuci badan atau tidak cuci badan, aku mandi ya. Atau anak-anak yang main kotor bilang, dangi mu mama ya kita mu pura minjo. Minjo kan minjo pasti matindo ya, masuk tingkar dulu. Tapi bahaya. Oleh karenanya jangan mati kalau tidak Islam. Maksudnya Islamlah kamu kapan dimanapun kamu berada dalam keadaan bagaimanapun. Dimanapun kita berada Islam. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Basahin lidah ini dengan itu. Sambil maniaki maballo, matbari bicara maballo, pakai doang kedua maballo. Yang dibenarkan oleh Allah. Oleh karenanya kita ini hari ini mendapat cobaan. Tadi dibacakan oleh Ustaz Suradin, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dicoba ki, ya tuh pak coba, walanabluwannakum, dipacoba. Pacoba dalam kita yang sana itu yang sudah disebut minal ju, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Mataku kurang aman, itu juga ancaman itu. Ancaman. Jadi itu juga adalah ancaman. Kita selalu tidak tenang, tidak aman. Al-khauf, saking takut bangkit. Al-khauf, jadi keamanan itu satu ancaman. Minal ju'i, kelaparan. Jadi itu yang paling banyak mengancam kita. Keamanan, kelaparan. Ya. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wasab, dan kurangnya jadi kita ini biasa kekurangan. Wanaksi minal amwali, kurang warang paranta. Jadi kadang-kadang hilang kita punya sesuatu, maka tetap baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malolo sapiki namate moneta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah makhluk di khairan minha. Kami dari Allah akan kembali kepada Allah dan jolo mialako mudah-mudahan nadwin apa selena atau lagi meloka. Jadi seperti itu, jangan katuran, karena memang ini cobaan. Wala nabulanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali. Mungkin buah bahan mabalot tiba-tiba rebah, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan juga yang menyudahi itu. Termasuk ini, kita lahir, kita akan mati. Naqsim minal amwali wal anfusi wal anfus. Teman-teman yang punya nyawa, diri kita punya, kita masih senang sama bapak, nenek, om, setuju. Tapi kita cinta beliau, tapi lebih dicintai oleh Allah. Alamiah, sahabat. Oleh karenanya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karenanya tidak bisa kita mengatakan jangan mati. Tapi Islamlah kamu kapan dimanapun kamu berada. Kayak Salang tahu, Salang itu orang Islam itu bersaudara. Oleh karenanya tadi sudah dikatakan kalau ada didengar, ada dilihat, tinggal di memori, jangan dulu semuanya keluar di mulut. Jangan dulu keluar di mulut, timbang-timbang dulu di hati, tanya-tanya dulu Quran, tanya-tanya hadis, tanya-tanya sama adat, sudah baguskah? Kalau tidak bagus, simpan-simpan mie dulu. Oleh karenanya banyak diantara kita yang banyak bercerita. Bagus kalau bercerita, bicara-bicara, tapi ada hal yang perlu diwaspadai. Jangan terlalu banyak ghibah, yaitu membicarakan orang dan yang dibicarakan itu benar ada pada dia tapi tak napurai dicaritai. Jadi benar ada pada dia tapi tak napurai dicaritai. Jadi itu yang namanya ghibah. Jangan kok, ya kebe apa natongan na.
Tongang ya kita na tongang kabutok sana na to kaya jadi tayo tanong tongang. Jadi lain itu sa ngapi giba lain kata sa kabutok. Ito sa kabutok ano tayo man na tongang. Ya to di sa giba ano tongang tapi tak na puray kaya dicaritai. Oleh karenanya jaga ini kalau bercerita. Biasa itu kalau ada orang senang kalau datang bertamu, tapi tak na sang rambu bertamu juto tanya solato dari Pak Gosip. Ya, jadi dijaga ini toh. Ya bulan Ramalan ya toh salang ada hal yang nilainya di Islam itu orang Islam itu yang paling menonjol itu iman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian. Sebab kepada Allah kita selalu mengatakan mengharapkan rezeki dari Allah, mengharapkan petunjuk dari Allah, dan hari pembalasannya adalah di hari akhirat. Lalu Rasulullah memberikan petunjuk. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang yakin ada Allah dan ada hari pembalasan, yaitu setelah mati nanti, hidup sesudah mati masih ada hidup, dua api hidup, alam barzah dengan alam yaumul qiyamah, yaumul din, hari akhirat. Jadi kalau ini hanya masuk di alam penantian nanti di kuburan, alam barzah, masuk di alam penantian, dan nanti kalau bunyi sangkakala mereka bangun baru mau menuju kekal, hari yang kekal. Jadi masih masuk ke alam penantian ini. Di alam jadi hadirin dan hadirat yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 yang dipesankan kalau orang yakin kepada Allah, dia yakin ada hari kemudian. Pertama, hormati tamu. Ya keden tamu rampo na Pak Gosip pemilu-milu bijolak ke Pak Gosip mana kurang-kurangi sedikit. Sebab itu orang bertamu itu perlu dihargai. Akhribut daif, menghargai tamu. Yang kedua yaitu yusin jarak. Si hormati tauma bali bola. Jadi tauma bali bola itu mari kita saling menghargai. Entah mau paling hargai kepada kita. Jarak atau lalang atau kambil lalang hargai kita. Nanti kepada kita mau bali bola. Jadi tamu bali bola dihargai. Yang ketiga ialah ya kelama pau kila bicara ki ya mutok melo na tapau. Ya kita bangun melo lagi pau, kamu tak bicara. Bulawang itu kama salah karito. Nah, jadi hanya perak itu ngomong. Emas kalau diam, kalau memang tidak ada gunanya, percuma. Apalagi kemak gosip. Tuba liman syagala aibuhu nas. Alangkah bahagianya kalau ada orang lebih sibuk mencari salahnya sendiri untuk mengoreksi diri, evaluasi diri, ketimbang cari salahnya orang lain. Biasa ke mereka lama bagi-bagi. Tuba liman apakal fadla min malihi wa amsakal fadla min qawlihi. Alangkah bahagianya kalau ada orang yang kedai lagi balancana na bagi-bagi. Saya kedai lagi bicara nanani. Semoga ada manfaatnya baik kepada saya maupun kepada kita semua. Kepada almarhum selalulah kita berdoa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Oleh karenanya mas sembahyang sebelum disembahyangi ya atau duduk di antara dua sujud dauta kepada sujud kayak sana Allahumma ghafir. Jadi kita mas sembahyang Rabbi ghafirli warhamni wajiburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuanni untuk kaleta. Ya saya ke mati minta masa nanti Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Ya ke mana Allahumma ghafir laha warhamha wa'afihi wa'fuanha. Oleh karenanya Rabbi ghafirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuanni. Tapi melo itu supaya kita sembahyang kali tak sebelum disembahyangi itu. Semoga ada bebannya. Qadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, demikianlah tadi ceramah tasyah berupa pesan-pesan agama yang disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Dr. Andos Hasri MA. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita petik hikmahnya, sekaligus kita aplikasikan dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Amin insyaallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sebelum kita melepaskan jenazah,
kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman, ada informasi dari keluarga bahwa jenazah akan disinggahkan atau dikasih singgah di Masjid Nurul Amin untuk disolati dan langsung dibawa ke pemakaman. Kemudian penyampaian kedua yaitu kembali keluarga mengundang Bapak Ibu hadirin untuk hadir bersama-sama di malam ketiga, yaitu ya di saat hari Jumat sore setelah ba'da asar atau selesai sholat asar, sekaligus kita buka bersama, ya, buka bersama di tempat ini. Tolong diingatkan keadaan yang jelasnya menurut hitungan kami hari Jumat ya. Rabu Kamis Jumat.